Aksi oleh Romeni di Bali bikin heboh fans Garuda hingga banjir pujian. Elkan Bagot berisinya akan gantikan Mads Hilgers di kualifikasi Piala Dunia 2026. Stefano Lillipali cetak gol berkelas, modal bagus jelang gabung timnas Indonesia. Bahaya, debutan pemain Jepang sudah tahu Calvin Verdong luar dalam. Emil Audero beri kabar baik jelang OTW Bali, bikin lega fans timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Stefano Lillipali menunjukkan performa apik saat Baroni FC tandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-34 dari Liga 1 2024-2025. Pemain yang baru saja dipanggil ke timnas Indonesia itu mencetak gol berkelas dan juga membantu Pesut Etam menang 2-1 atas Persik Kediri. Laga Borneo FC melawan Persik Kediri dimainkan di Stadion Brawijaya pada Jumat 23 Mei 2025. Tanpa Ze Valente, Persik butuh waktu untuk bisa menguasai lini tengah. Sedangkan kubu Borneo FC tampil api sejak awal. Stefano Lillipali mencetak gol pada menit-menit awal akan tetapi dianulir karena offside. Pemain 35 tahun benar-benar bikin gol pada menit ke-19. Lillipali menyelesaikan umpan dari Mariano Peralta lewat eksekusi yang indah dan juga presisi. Pada menit ke-45 plus 3 Borneo FC menambah skor. Peralta lagi-lagi tampil sebagai kreator. Kali ini gol dicetak oleh Matius Pato. Pesut Etam menutup babak pertama dengan skor 2-0 atas sang tuan rumah. Persik Kediri membuat sejumlah perubahan pada babak kedua. Masuknya M. Hanafi membuat lini depan Macan Putih lebih tajam. Pada menit ke-77 dia memenangkan penalti yang kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh Ramiro Vergonzi. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1. Penampilan apik Stefano Lillipali ini jadi angin segar bagi skuad Garuda. Lillipali dipastikan dipanggil ke timnas Indonesia dan berpotensi akan menggantikan posisi Ragnar saat melawan Cina yang absen. Semoga saja Lillipali juga muncul saat membela timnas Indonesia Juni mendatang. Elkan Bagot dikonfirmasi tiba di Jakarta. Rumornya bisa gabung timnas Indonesia gantikan Mads Hilgers yang cedera. Rupa-rupanya Elkan Bagot saat ini sudah tidak di Bali, melainkan sudah tiba di Jakarta. Menurut postingan di IG salah satu fans Garuda, mengabarkan bahwa Elkan Bagot sudah tiba di ibu kota. Tentu hal ini jadi bahan perbincangan netizen. Bahkan tak sedikit fan yang menganggap bahwa datangnya Elkan Bagot ke tanah air, terutama ke Jakarta, adalah untuk bergabung ke timnas Indonesia melawan Cina. Walaupun awalnya nama pemain FC Piton tersebut tidak masuk, tetapi posisi milik Elkan Bagot bisa dibutuhkan, apalagi melihat Mads Hilgers yang dikabarkan cedera pula. Menggantikan sosok Mads Hilgers yang dikabarkan saat ini tengah cedera, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Elkan Bagot. Harus ada beberapa langkah dulu yang harus dilalui. Misalnya seperti persetujuan ataupun hal pendukungan lainnya. Belum lagi mengingat selagi awal nama Elkan Bagot tidak masuk dalam rangka skuad timnas Indonesia. Dengan nama Elkan Bagot istilahnya tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, itu artinya dia tidak serta-merta bisa turun melawan Cina dalam kontes kualifikasi Piala Dunia. Tetapi ada indikasi bahwa datangnya Elkan Bagot ke Jakarta. Mungkin itu adalah sarana negosiasi baginya agar bisa turun membela timnas Indonesia untuk menggantikan posisi dari Mads Hilgers. Seperti diketahui saat ini Mads Hilgers dikabarkan cedera. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih FC20 yang bernama Joseph Osting. Dalam penuturannya, Joseph mengatakan bahwa Mads Hilgers kembali diserang cedera. Kejadian ini juga mengindikasikan bahwa Mads Hilgers bisa saja berpotensi absen. Yang artinya jika posisi dari Hilgers kosong, tentu Coach Kluivert harus segera cari pengganti yang sepadan. Dan nama Elkan Bagot digadang-gadang menjadi kandidatnya. Mengapa harus Elkan? Ya karena dia sendiri sudah lama tidak membela timnas Indonesia. Dengan bisa turun nanti melawan Cina, itu akan jadi laga yang sangat berarti baginya. Striker timnas Indonesia Oleh Romeni sudah tiba di Bali pada Jumat 23 Mei 2025 dini hari.
Penyerang Australia United itu ingin sejenak menikmati liburan di Bali sebelum bergabung TC Timnas Indonesia. Melalui akun Instagram miliknya, Ole Romeni memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun tersebut mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata. Ole tiba lebih awal dari jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin 26 Mei 2025. Waktu 3 hari sebelum gabung TC Timnas Indonesia kemungkinan besar akan digunakan oleh Romeni untuk liburan dan menikmati keindahan Bali. Ole menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba di Bali. Sebelumnya rekan oleh Romeni di Oxford United Marcelo Ferdinand sudah lebih dulu liburan di Bali bersama dengan Asnawi Mangkualam. Bek keturunan Indonesia Elkan Bagot juga sempat menikmati waktu liburan di Bali. Namun pemain FC tahun itu tidak masuk daftar panggil Timnas Indonesia. Tim pelatih skuad Garuda seperti Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor juga sudah tiba di Bali. Keduanya sempat memeriksa kesiapan Bali United Training Center yang akan digunakan untuk TC Timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan salah satu pemain penting Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan juga Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya mantan pemain FC Utrecht itu mencetak gol saat Timnas Indonesia dikalahkan Australia dan menang 1-0 atas Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion GBK 5 Juni mendatang. Setelah itu Indonesia akan bertandang ke Suita Stadium untuk menghadapi tuan rumah Jepang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain yang akan bertanding melawan Australia dan juga Timnas Indonesia. Ya, Jepang akan melakukan laga tandang ke Australia pada 5 Juni 2025. Setelah itu tim Samurai Biru itu akan melawan Timnas Indonesia. Dari 27 nama yang dipanggil, 7 pemain berstatus sebagai debutan. Salah satu debutan yang dipanggil ialah Kodai Sano. Bagi Calvin Verdong, ia tentu tak asing dengan nama pemain Jepang ini. Sano dan Verdong sama-sama bermain untuk klub NEC Nijmegen. Keduanya bermain dini hari tadi saat NEC Nijmegen dikalahkan oleh FC Twente 2-3. Sano di laga itu bahkan sempat mencetak gol di menit ke-47. Sano bermain sampai menit ke-105 dan digantikan oleh Olden Larsen. Sedangkan Calvin Verdong bermain full time. Sano sendiri belum pernah debut bersama dengan tim senior Jepang. Ia sempat dipanggil ke tim U20 Jepang namun belum menjalani debut juga. Sano bermain di NEC Nijmegen sejak 2023. Di musim ini Sano bermain sebanyak 25 pertandingan dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Menurut data transfer market, Sano menjadi salah satu pemain bernilai di skuad NEC Nijmegen musim ini. Nilai pasar Sano menembus angka 68 miliar rupiah. Dipanggilnya Sano oleh Moriyasu tentu jadi salah satu bagian strategi yang menekuk Timnas Indonesia. Sano yang paham betul gaya permainan Calvin Verdong bisa jadi kartu as Hajime Moriyasu saat bertemu Timnas Indonesia pada 10 Juni mendatang. Selain Sano, Hajime Moriyasu juga memanggil satu pemain yang bermain di Liga Belanda, yakni Sun Kemito yang membela Sparta Rotterdam. Timnas Indonesia bisa sedikit lega saat menghadapi Jepang nanti. Pasalnya sejumlah pemain kunci tak dipanggil oleh Moriyasu. Jepang tadi berkuat pemain seperti Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Daisuke Kubo, Takumi Minamino, Ayase Ueda dan juga Hidemasa Morita. Emil Audero meninggalkan klub Serie B Palermo FC. Emil musim ini bermain 14 pertandingan dan sukses membuat timnya 3 laga tanpa kebobolan. Ini jadi statistik yang cukup baik karena dia datang di tengah kompetisi dan langsung mendapatkan posisi reguler. Kiper timnas Indonesia ini akan kembali ke Como 1907 karena masa peminjamannya sudah selesai. Emil Audero menyadari bahwa kebersamaan bersama Palermo cukup singkat. Namun dia sudah sukses membuat timnya berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Hal tersebut cukup positif dan juga dia meninggalkan Palermo dengan kesan baik. Terima kasih Palermo, terlepas dari hasil akhirnya, tulis Emil Audero. Sejak tiba mereka memberikan sambutan yang sangat positif. Selain itu dia cukup menikmati masa peminjaman ini dan juga berusaha memberikan kontribusi di tim. Dia cukup beruntung karena bisa cepat beradaptasi dan juga akhirnya memberikan penampilan terbaiknya. Bulan-bulan yang intens yang telah memperkaya pengalaman pribadi dan juga profesional saya, di mana saya cukup beruntung untuk mengenal beberapa orang yang berhenti hangat, membuat segalanya menjadi lebih mudah, sesungguhnya menyenangkan. Selamat tinggal, tutup Emil Audero. Sementara itu Emil Audero tidak butuh waktu lama untuk segera terbang ke tanah air.
Dia akan segera bergabung ke pusat latihan timnas Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025. Peluang debutnya juga semakin terbuka karena Martin Paes dipastikan absen saat melawan Cina. Ini jadi momen penting karena pada pemanggilan Maret lalu dia tidak mendapatkan tempat. Tentunya sang pemain akan memberikan segalanya karena skuad Garuda butuh poin maksimal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya.